Ketika kita bisa menemukan minat bakat anak tuh bahagia buat kita, dan anak pun juga akan bahagia karena anak bisa melakukan apa yang dia suka, yang sesuai dengan bakatnya dan sesuai dengan minatnya. Anak pun akhirnya belajar dengan suka hati, dengan ceria, dengan bahagia, tidak ada unsur paksaan. Supaya tidak menjadi orang rata-rata. Itu pentingnya mengapa kita menemukan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mufab TV bersama saya Jumal Multazam dan Zakia Jumat. Sahabat muda, ini adalah lanjutan dari video kita kemarin, yaitu bagaimana menemukan minat dan bakat anak. Di video sebelumnya kita sudah diskusikan tentang apa pentingnya, apa peranan bakat dan minat ini pada diri anak. Nah, sekarang bagaimana cara mendeteksinya? Ya, mungkin langsung saya obrolkan ke Bu Zakia saja. Apa yang ingin Bu Zakia katakan? Menemukan minat bakat. Penting nggak sih ditemukan? Oh, penting banget. Apa pentingnya? Penting banget. Jadi memang ini menemukan minat bakat itu seperti menemukan berlian. Wow. Saking pentingnya. Saking penting. Karena ketika kita bisa menemukan minat bakat anak, maka kita bisa mengasah nih berlian itu, dan anak kita akan menjadi anak berlian, diamond. Diamond berlian. Jadi sebegitu pentingnya nih, sahabat muda ya, memang kita menemukan. Dan ini akan menjadi kebahagiaan loh Pak. Ketika kita bisa menemukan minat bakat anak tuh bahagia buat kita, dan anak pun juga akan bahagia karena anak bisa melakukan apa yang dia suka, yang sesuai dengan bakatnya dan sesuai dengan minatnya. Anak pun akhirnya belajar dengan suka hati, dengan ceria, dengan bahagia, tidak ada unsur paksaan. Nah, sahabat muda, kalau saya ingin sharing ya, kalau ini yang saya ya Pak Jumala ya, saya tuh kadang kalau menemukan minat bakat anak itu terkadang tuh nggak sengaja Pak, nggak sengaja gitu, ketemunya itu nggak di planning, tiba-tiba ketika dia melakukan sesuatu gitu tuh Pak, kita ngelihat kok dia bisa melakukan itu dengan bagus, kok dia seperti dia juga matanya bersinar-sinar, berbinar-binar gitu kan, bersemangat, dia melakukannya dengan effort yang tinggi, dan itu tuh spontanitas. Kadang kita nggak planning kalau kita mau menemukan, jadi nggak bisa juga diobserv kayak kita, misalkan kita kayak observasi, dilihat gitu anak. Kadang tuh enggak. Ya sebetulnya observasi juga. Cuma tidak formal. Dan tidak di planning terkadang. Iya. Tapi kan di dalam otak kita sudah memang sedang ingin menemukan bakat anak. Iya, karena kita kan memang istilahnya ya tadi, kita tuh menemukan bakat anak tuh seperti menemukan berlian. Jadi udah kita tunggu-tunggu kan, kita tunggu-tunggu, kita bisa menemukan. Nah, ketika spontanitas kita melihat anak kita, tadi ciri-cirinya matanya berbinar-binar, bersemangat, kayak energinya nggak habis-habis, dia bisa melakukan itu dalam jangka waktu yang lama, yang dia ini, dan hasilnya tuh ternyata outputnya luar biasa bagus. Nah, di situ kita berarti sudah menemukan minat bakat. Dan dari beberapa referensi juga nih Pak, dari beberapa referensi yang saya baca, itu ada beberapa cara. Yang pertama observasi. Observasi ini memang tidak seperti yang Pak Jumala sampaikan, jadi nggak benar-benar kayak formal, tetapi bisa keseharian, observasi keseharian. Nah, di sini dituntut orang tua itu hadir secara efektif, maksudnya hadir secara aktif, melihat anak-anak, memang mengobservasi, melihat, mengamati, dan di situ kita punya record ini kan dalam pikiran kita, dan juga interaksi Pak, dengan kita bertanya pertanyaan-pertanyaan, ngobrol gitu kan dengan anak. Nah, dengan interaksi dan kehadiran kita secara aktif pada anak itu, kita insya Allah itu akan menjadi salah satu cara kita untuk bisa menemukan minat bakat anak. Yang pertama, jadi kita mengamati kegiatan observasi. Yang kita observ itu apa Pak? Kegiatan yang sering dilakukan anak berulang-ulang. Kok hari ini udah itu, besoknya kok itu lagi yang dilakukan, besoknya itu lagi. Berarti bisa jadi dia itu minatnya
atau bisa jadi itu justru bakatnya. Iya. Gitu. Terus yang kedua, caranya kita beri kebebasan anak untuk memilih apa yang dia kerjakan. Apa kegiatan apa yang ingin dia kerjakan. Itu dengan kita memberikan kebebasan anak, dari situ juga kita bisa melihat minatnya dia apa, bakatnya dia apa. Karena dia sendiri memutuskan kan, dia yang memutuskan mau melakukan apa. Juga diberi kebebasan untuk waktu, durasi. Ketika dia melakukan sebuah kegiatan, kita kasih kebebasan mau durasinya pendek, mau durasinya panjang, karena justru dari kita melihat durasi pendek berarti bukan minatnya. Kalau dia melakukan itu durasi panjang berarti itu bisa jadi berulang durasi. Iya, berulang panjang durasi. Panjang durasi. Terus sering, berulang itu ya, berulang durasi. Terus yang ketiga, ada satu lagi. Ketika kegiatan-kegiatan yang spontan, yang mana ketika dia mungkin lagi bingung mau ngapain, itu yang dia pilih. Ya. Bisa jadi itu minatnya. Jadi misalkan hari Minggu ini mau ngapain ya, dia milih itu lagi. Jadi ketika situasi-situasi yang santai yang dia dia selalu memilih itu. Itu 3 itu ya Pak. Yep. Oke, saya ulangi ya. Tips dari Bu Zakia. Ada 3 yang bisa kita pakai untuk observasi atau untuk observasi anak untuk menemukan minat atau bakatnya. Ya, apa yang diobservasi adalah kegiatannya berulang, itu juga. Ya. Terus yang kedua adalah durasinya panjang. Ya. Lalu kemudian kalau dia lagi blank apa yang harus dilakukan, baliknya yang dipilih itu juga. Gitu kan? Nah, itu menandakan dia punya minat di situ atau punya bakat di situ. Ya. Nah, kalau punya bakat, gimana? Kalau bakat ini kan beda nih dengan anak yang lain. Kalau bakat? Iya, kalau punya bakat itu pasti hasilnya dia itu dengan latihan yang sama jamnya, tapi dia mempunyai hasil yang berbeda. Itu ya kalau bakat ya. Jadi kalau bakat itu dengan dia minat, itu bakat itu hasilnya lebih excellent. Ya. Lebih bagus. Bahkan sudah bisa jadi Oh, bisa jadi. Kalau Zen itu kan sudah bayaran. Sudah bayaran. Sahabat Zen itu anaknya Bu Zakia yang sekarang usia SMP, kelas 3 SMP usianya ya. Tapi sekolahnya di rumah karena beliau ini anaknya sekolahnya di rumah semua. Kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Kalau duitnya nggak banyak sekolahnya di sekolah biasa aja. Ya, ini sudah menghasilkan, sudah dapat pesanan-pesanan. Ya, itu sudah earn. Ya, jadi dia sudah. Kalau menurut Abarama itu kan ada 4E ya. Enjoy, easy, kemudian excellent dan earn. Enjoy ini seneng, minat ya. Kemudian easy itu bakat. Dia melakukannya dengan mudah. Iya, karena dia enjoy. Maka minat dan bakat ini sering linking, meskipun tidak selalu ya, tapi sering linking minat dan bakat ini. Kemudian kalau sudah enjoy, easy mengerjakannya, lalu dia excellent hasilnya. Ya, kalau dia jauh lebih cepat daripada temannya, maka diduga anak ini memiliki bakat itu. Ya, terus mengapa sih? Tadi kan pertanyaan awal saya, mengapa? Pentingkah? Penting sahabat-sahabat ya. Faktanya begini, di atas 90% anak-anak dewasa memilih kuliah jurusannya salah. Jadi pemilihan jurusan di atas 90%, 85% Pak. 85%. Sembuh 85, birolah kacek sedikit. Nanti cari di Google aja. Dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Salah jurusan. Dan itu linking dengan apa yang dikatakan oleh para motivator bahwa orang-orang sukses ini jumlahnya hanya 20%, kata para motivator dunia. Ya, 20% dari 20%, berarti hanya 4%. Jadi orang sukses ini jumlahnya hanya 20%. Yang lain rata-rata. Terus 20% dari 20% adalah 4%. Itu super sukses. Dialah yang mengendalikan dunia, baik secara politik maupun ekonomi. Dari mana mereka bisa super sukses itu? Karena dia memiliki kemampuan, talenta, bakat yang sangat kuat. Maka paling tidak ya kalau bisa, insya Allah kita menjadi yang 20% minimal.
bukan 4% tapi yang 20%, sehingga kita tidak hanya menjadi orang rata-rata. Caranya bagaimana? Temukan bakat itu sedini mungkin, temukan minatnya sedini mungkin supaya tidak menjadi orang rata-rata. Ya. Kemudian kita asah. Itu pentingnya mengapa kita menemukan bakat. Ya. Dan saya ingin sharing satu tips nih Pak. Oke. Tipsnya ya sahabat muda, kita kosongkan gelas kita. Jadi ke anak-anak kita kosongkan gelas kita. Jadi kita jangan memaksakan. Bisa jadi apa yang menurut kita baik atau apa yang menurut kita bagus belum tentu bagus menurut kita. Apa yang menurut kita cocok belum tentu cocok menurut anak. Ini loh sharing masalah Zen ini loh tentang anu. Jadi tipsnya ini kita memang tidak memaksakan anak kita kosongkan gelas. Rumangsane animasi gue pokoknya paling top lah menurut Zakia kan begitu. Ya, begitu jadi, ditawarkan Zen gimana? Dia nggak ceritanya? Mau. Jadi ya kan kayak gini loh Pak, saya kan kadang lihat gini, animasi itu kan masih jarang orang yang ahli animasi itu. Dan memang kan kita tahu sendiri tuh seperti apa sih. Iya, istilahnya jos kan kalau anak bisa animasi. Saya bilang ngerayu, saya ini ngerayu Pak Zen. Zen kan sudah bisa desain, Zen sudah udah bisa lah desain. Zen belajar animasi aja Zen, jadi biar Zen dapat ilmu baru gitu. Tapi Pak, dia bilang enggak mah, Zen maunya desain komunikasi visual. Oh, saya iming-imingi Zen kalau Zen animasi itu nanti Zen bisa ke Amerika, bisa gini bikin animasi. Enggak mah, jadi saking dia kuatnya memang sudah minatnya kuat dan aku yakin si Zen itu bakat karena Zen ini sekarang sudah sudah masuk di Shutterstock, bener ya? Shutter itu ini loh kamera ini. Shutterstock. Sudah masuk di Shutterstock, untuk pesanan-pesanan. Padahal beliau masih usia. Sekarang tiap hari Pak dia dapat pesanan. Makanya terus saya ngomong Zen nanti Zen kalau udah masuk SMK, Zen sudah ini loh Zen belum tentu bisa bebas lagi loh dapat orderan. Loh, tapi dia mengerjakan order dari Hong Kong, dari gitu ya? Dari KIA. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi memang awal ya memang ini Pak latihannya buat kita orang tua nih sahabat muda. Jadi yang perlu latihan kita orang tua, kita kosongkan gelas kita, kita jangan maksain anak. Tadi kembali, bisa jadi anak itu punya pendapat, punya keinginan, punya selera yang insya Allah lebih bagus dari kita. Ya bisa jadi kita nggak bisa juga kita memaksakan apa yang menjadi baik menurut kita kepada anak. Apalagi dunianya sekarang dunia anak, bukan dunia kita. Kita ini kan generasi baby boom, saya baby boomer, ini generasi X ya. Generasi Y, Bu. Oh, Y. 80 ke atas Y masih. Iya. Nah, ini kan sudah bukan dunia kita, ini di generasi Z ini ya. Nah, jadi apa yang menurut kita bagus belum tentu bagus. Jadi berilah anak ruang untuk memilih pilihannya. Dan kemudian saya ingin menutup diskusi ini dengan referensi atau konfirmasi. Jadi gini, di samping menggunakan metode observasi oleh orang tuanya sendiri, coba dikonfirmasi juga dengan psikolog. Oh gitu. Ya, atau ada yang di internet itu bisa diisi sendiri punyanya Abah Rama itu, temu bakat .org atau apa lupa saya. Coba di searching aja, temu bakat spasi Abah Rama, di searching begitu. Nanti akan ketemu ininya, linknya. Ya itu bisa untuk mengkonfirmasi benar nggak sih anak saya. Tapi kalau misalnya tidak benar, nggak apa-apa, cari terus sampai benar-benar anak itu enjoy. Ya, kata kuncinya sebetulnya dua. Yang pertama, anak itu suka berulang dan durasinya lama. Terus yang kedua, hasilnya keren. Ya, gitu ya? Ya. Ada lagi teman? Sudah, cukup. Sama, saya kira itu ya. Dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.